Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kita. Masih dalam suasana ibadah online, kami percaya bahwa Tuhan tetap beracara atas hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita mau mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kuasai Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar kiranya Tuhan hanya Engkau saja yang bertahta di dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami taruh iman kami di dalam Engkau saja Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan, kami mau bawa kerinduan kami untuk menjumpai Engkau Tuhan. Kami mau lepaskan roh kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tanggalkan kehidupan rutinitas kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Mari yang siap memuji Tuhan, kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari bersaksi untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku pakai kuasa dan raja mulia.
bawa pujian kita. Kita mau sentuh hati Tuhan saat ini. Ini pujian kami Tuhan. Bertahtalah dalam pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami hanya mau menyembah Engkau saja saat ini Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Engkau saja Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di
persiapkan hati kita. Biar kiranya Tuhan kuasai tubuh jiwa pikiran kita. Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Kami sungguh perlu Engkau Bapa. Bajak tanah hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya kehidupan kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu sebab kami percaya Tuhan Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak tersembunyi. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak tersembunyi. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak tersembunyi. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Thank you Lord. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Letakkan semua beban, serahkan semua beban kehidupanmu kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian. Haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari
yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih, atas anugerah-Mu boleh kami terima Tuhan. Kami tahu semua karena Engkau. Ketika kami bisa itu semua karena Engkau. Hari ini kami merendahkan diri kami, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari Yesus, Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara atas kami, Engkau yang turut serta di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkahi, yang buta pun melihat. Dan kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Mari Yesus, hamba-Mu serahkan waktu ke depan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dedikasikan penuh waktu ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada. Saya percaya kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini, melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan beri kesehatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Ya, Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39 saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita baca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Nah, di dalam ini dijelaskan bahwa kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sama persis dengan pada zaman Nuh. Ya, di mana zaman Nuh itu penuh dengan hal yang mengerikan, ada bencana air bah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, kita tahu bahwa bumi pada waktu Nuh itu adalah masa-masa yang paling baik, atau bumi pada keadaan yang paling bagus, di mana udaranya sangat sejuk, di mana kehidupannya sangat baik, tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik, hewan-hewan dapat hidup dengan baik, semua tersedia, semua apapun sarana air, kebersihan, semuanya ada. Sehingga pada zaman itu adalah zaman yang paling nyaman. Nah, tetapi justru zaman yang nyaman, keadaan yang nyaman, itu kadang-kala membuat manusia jauh dari Tuhan. Hal ini terbukti pada zaman Nuh itu banyak sekali hal yang mengerikan. Manusia jauh dari Tuhan, manusia melakukan banyak dosa, manusia saling kawin mengawini, manusia hidup dengan seenaknya, semaunya, tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada satu anak manusia, yaitu Nuh, yang hidup sesuai dengan Tuhan. Karena Nuh hidup dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia itu diberikan kepada Nuh untuk Nuh bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ayat ini dikatakan mereka atau manusia pada zaman Nuh itu tidak tahu ya akan sesuatu sebelum air bah itu datang.
Nah, saya mencoba mengerti apakah mereka betul-betul tidak tahu, ya, atau mereka sebelumnya belum diperingati. Ternyata kata tidak tahu ini memiliki arti dia tidak menyadari, mereka tidak merasa, bahkan mereka tidak peduli. Mereka mengabaikan seluruh perintah Tuhan, mengabaikan pesan-pesan Tuhan, sehingga mereka hidup semaunya, hidup di dalam dosa. Orang-orang di zaman Nuh sudah diperingati terlebih dahulu, sudah dikasih warning, sudah dikasih tahu, tetapi tidak mau tahu, mengabaikan perintah Tuhan. Hari ini sama dengan hari ini, saya melihat banyak orang sering mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan perintah pemerintah, mengabaikan anjuran pemerintah. Untuk apa? Untuk protokol kesehatan. Beberapa hari yang lalu saya pergi keliling-keliling kota. Beda dengan 7 bulan yang lalu, ketika awal-awal masa pandemi COVID-19. Semuanya sepi, di jalan hanya segelintir orang saja. Tetapi hari ini ketika saya jalan, saya melihat semua orang pada kumpul, semua jalanan menjadi ramai, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak ada wabah COVID-19. Mereka biasa, jalan biasa. Dan apa yang terjadi hari ini? COVID-19 semakin tinggi. Banyak orang mengabaikan. Nah, kasus yang sama, kejadian yang sama, pada zaman Nuh mereka juga mengabaikan firman Tuhan. Nah, zaman Nuh ini adalah merupakan gambaran cara hidup kebanyakan orang di akhir zaman. Nah, apa saja kejahatan di zaman Nuh? Yaitu fokus kepada hal-hal materi saja. Makan dan minum, kawin dan mengkawinkan. Mereka fokus kepada materi, fokus kepada harta benda, fokus pada hal-hal dunia. Yang dikejar adalah kekayaan, yang dikejar adalah harta dunia. Nah, ini juga terjadi pada zaman sekarang. Yang dipikirkan hanya bagaimana supaya kita bisa punya uang. Punya uang boleh, hidup mencari uang itu boleh. Tetapi kalau kita sudah dibelenggu oleh uang, semuanya uang, ini yang bahaya. Pada zaman Nuh, manusia juga tidak takut akan Tuhan. Ya, mereka banyak melakukan penyembahan berhala, tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, tidak bangun mezbah Tuhan. Nah, pada zaman ini juga sama. Hari ini kita tidak boleh kumpul-kumpul di gereja. Kita tidak boleh beribadah di gereja. Kita beribadah di rumah masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah bisa memantau apakah kita berdoa di rumah, apakah kita bangun mezbah sungguh-sungguh atau tidak. Hari ini ada ibadah Zoom, tetapi kadang-kala banyak sekali fokus kita dialihkan. Di Zoom kita bisa santai, di ibadah Zoom kita bisa pencet unmute, pencet videonya, kita bisa lakukan apapun. Kita tidak tahu, bahkan hamba Tuhan tidak tahu apakah kita sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita hanya formalitas. Jangan-jangan kita kehilangan esensi dari ibadah itu sesungguhnya. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya apapun media, dengan cara apapun, bahkan fasilitas, itu seharusnya membuat kita dekat dengan Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi hari ini saya melihat banyak kita mulai kehilangan fokus, banyak kita mulai kehilangan esensi. Kita ikut Zoom di mana-mana, kita ikut ibadah online di mana-mana, hanya untuk memuaskan
hati kita. Tetapi apakah semua ibadah itu mendatangkan kebaikan buat kita? Mendatangkan perubahan hidup? Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu, untuk membuat kita lega atau membuat kita merasa puas, tetapi bagaimana hidup kita betul-betul diubah oleh Tuhan, dan hidup kita betul-betul dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pada zaman Nuh, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka mencari kepuasannya sendiri. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan banyak hal yang dia sukai. Mari kita sadari, jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan situasi, keadaan. Justru kitalah yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Kalau pemerintah bilang ada protokol kesehatan, mari lakukan protokol kesehatan itu dengan baik. Jangan pernah kita mengabaikan. Nah, pada zaman manusia, di zaman Nuh, yaitu penuh dengan kekerasan dan menjalankan hidupnya dengan kerusak, hidup yang rusak, hidup yang seenaknya semaunya. Hari ini Tuhan sudah memperingati kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya buat kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kehidupan kita, untuk menebus hidup kita. Kita ini sudah diberi kemenangan terlebih dahulu. Kita sudah diberi kasih-Nya terlebih dahulu untuk kita mampu menghadapi apapun, bahkan untuk mampu kita berkata tidak terhadap dosa. Nah, hidup kita hari ini, bayangkan ya, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini masih banyak orang hidup di dalam dosa. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini banyak orang masih terjadi penyembahan berhala. Masih ada kekerasan di mana-mana. Seharusnya COVID-19 ini menyadarkan kita untuk kita dimurnikan, untuk kita kembali kepada Tuhan. Tetapi COVID-19 ini justru masih banyak orang yang seenaknya semaunya, mengabaikan, merasa bahwa COVID tidak ada, dan merasa bahwa hidupnya kayak dulu, seperti dulu, sehingga masih hidup di dalam dosa. Seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita yang diangkat dari lumpur dosa, diangkat, dibebaskan untuk jadikan anak ahli waris surgawi. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kasih-Nya sangat besar. Kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kita akan melangkah dengan kemenangan demi kemenangan. Seandainya hari ini ada orang yang menolong kita, atau mengasih uang buat Anda, untuk Anda bisa survive menghadapi pandemi ini, oh pasti Anda akan menghargai orang itu lebih. Anda akan beranggapan bahwa dia adalah pahlawan, dialah yang menolong, maka diagung-agungkan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Padahal Tuhan sudah memberi kita lebih daripada harta di dunia. Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam hidup kita. Tuhan sudah mengasihi kita dengan rela mati di atas kayu salib. Kalau dihitung dengan uang, tidak ada nilainya. Sungguh tak terhingga kasih Tuhan. Tetapi masih banyak orang mengabaikan Tuhan. Masih banyak orang lupakan Tuhan, karena orang tidak menyadari, seperti manusia di zaman Nuh yang mengabaikan, yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Hari ini sadari, kembali kepada Tuhan. Yuk kita menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Sesuaikan hidupmu dengan langkah-langkah Tuhan. Bukan untuk kamu mendapatkan sesuatu di dunia ini, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi hidupmu. Tuhan sudah berikan segala-galanya. Tuhan sudah berikan kekekalan kepada kita, dan sehingga kita nanti bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kita percaya kalau pada zaman Nuh, Tuhan sedang mempersiapkan bahtera yang besar untuk menyelamatkan manusia. Saya percaya hari ini
Bahtera itu juga sudah disiapkan Tuhan untuk kita bisa diselamatkan melalui karya penebusan salib Yesus. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima Yesus, terima keselamatan itu lebih dari apapun. Kasih Tuhan sungguh mempesona hidup kita. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan sungguh menggerakkan hidup kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Nah, hari ini kita belajar mengapa Nuh dan keluarganya bisa menang menghadapi tantangan, menghadapi ancaman air bah, menghadapi masalah dan persoalan. Mengapa Nuh dan keluarganya bisa survive, bahkan mereka satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, bagaimana hari ini hal yang sama, bahwa Nuh tidak mengabaikan peringatan Tuhan. Nuh tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak mengabaikan segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan. Mari kita perhatikan jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun hari ini kita dikasih kehendak bebas, tetapi biarlah kehendak bebas itu kita gunakan untuk menyesuaikan diri kita kepada Tuhan, untuk kita menyatukan frekuensi dengan Tuhan, untuk kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menang menghadapi masa-masa sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh tidak pernah mengabaikan perintah Tuhan. Nuh belajar mendengar suara Tuhan. Nuh belajar mencari kehendak Tuhan. Sekalipun dia mungkin tidak bisa memahami Tuhan, tetapi dia percaya bahwa hidupnya itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nuh menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Hari ini, ketika kau menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, apa yang sedang kau kerjakan? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah engkau mencari kehendak Tuhan? Apakah engkau memperhatikan perintah Tuhan? Bahkan kau mengikuti hal-hal yang baik, protokol-protokol kesehatan yang datangnya dari pemerintah. Pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan. Pemerintah melakukan sesuatu untuk kebaikan. Oleh sebab itu kita harus lakukan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing. Jangan pergi, stay at home. Jika tidak penting, jangan pergi kemana-mana, tapi tinggal di rumah, berdoa, membangun firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Mengapa Nuh dan keluarganya mendapatkan keselamatan? Karena mereka tidak mengabaikan perintah Tuhan. Kasih Tuhan, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan sehingga kita diselamatkan. Tetapi jika kita mengabaikan keselamatan atau mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal yang kedua yang dilakukan Nuh atau yang dikerjakan Nuh, kita buka Kejadian 6 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Artinya Nuh mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa perbuatan kita itu bukan hasil dari kekuatan kita, tapi perbuatan kita itu adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga pada waktu itu Nuh bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka Nuh bisa menghadapi masa-masa sulit
masa-masa sukar, ketika air bah itu melanda bumi ini, ketika air bah itu melanda dunia, Nuh mengikuti tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini kita juga mengalami di masa-masa pandemi. Apakah hari ini kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau? Atau hari ini kita melakukan apa yang kita mau, sesuka hati kita, seenak hati kita, berjalan semau kita? Tapi hari ini dengar baik-baik, ketika kita tidak mengabaikan perintah Tuhan, ketika kita mendengar baik-baik suara Tuhan, dan kita melakukan perintah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita percaya kita bisa menghadapi masa ini dengan penuh kemenangan. Hal yang ketiga, inilah yang membuat Nuh bisa melakukan tepat kehendak Tuhan. Inilah yang membuat Nuh bisa tidak mengabaikan firman Tuhan. Ayat di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang menyebabkan Nuh bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan Nuh untuk bisa berjalan sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu sungguh membuat Nuh terpesona, sungguh membuat Nuh menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Apa yang dilakukannya bukan dengan kekuatannya, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi Nuh. Tuhan sudah lebih dulu memberikan anugerah kepada Nuh, sehingga Nuh menyadari dan dia tidak mau hidup di dalam dosa. Dia tidak mau hidup di dalam kehidupan yang seenaknya seperti orang-orang pada zaman Nuh berada. Tetapi Nuh menerima kasih karunia Tuhan itu dengan segenap hati. Hari ini, apakah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah kita masih hidup di dalam anugerah Tuhan? Apakah kita hidup dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, atau dengan kekuatan dari Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan inilah yang memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran. Ketika kita menerima kasih karunia itu, maka kita bisa melangkah dengan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan dengan dasar yang salah. Kita beribadah harus dengan dasar yang benar, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, karena Tuhan sudah memberikan anugerah buat kita. Maka kita melakukan segala sesuatu untuk mengucap syukur, sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangkit berdiri, kita berdoa, buka kedua tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga kita bisa berjalan, mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga setiap kami boleh menang menghadapi apapun, bahkan kami bisa survive, kami bisa melakukan kehendak Tuhan, kami bisa melakukan kehendak Bapa. Ketika kami ada hidup di zaman-zaman yang susah ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita ada di bulan pertama, kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur yang sudah diberikan oleh gereja. Jika tidak ada, Bapak Ibu boleh mempersiapkan dengan roti dan minuman yang seadanya. Yang paling penting adalah hati kita tertuju kepada Tuhan, sehingga kita bisa menerima anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah rotilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita.
sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu bagi kami, yang sudah ada pada kami. Kau sudah rela tebus hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Jika sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang telah umat-umat memberikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan korban persembahan, bisa melewati rekening yang ada di bawah layar ini. Sambil memberikan korban persembahan, kita naikkan pujian Aku Diberkati. Bersyafaat bagi bangsa kita. Mari jemaat Tuhan satukan hati kita untuk bersyafaat bagi bangsa kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk semua berkat-Mu Tuhan, untuk semua anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan jika saat ini Tuhan masih memberikan kebaikan-kebaikan atas bangsa kami Tuhan, atas pemimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus beracara di dalam bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan bangsa kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Jika saat ini Tuhan, bangsa kami sedang mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kami Tuhan. Kami harus menghadapi COVID-19 Tuhan. Kami percaya, kami taruh iman kami Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan luputkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan solusi-solusi melalui pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk bekerja atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami, presiden kami Tuhan, dan staf-staf yang ada Tuhan. Kiranya terus Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan kekuatan atas pemimpin kami Bapa. Kiranya roh yang takut akan Engkau ini ada di dalam pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami, negeri kami Tuhan, ada dalam genggaman tangan-Mu. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang berjanji Tuhan, Engkau yang akan meninggikan bangsa kami Tuhan. Melalui wabah ini Tuhan, ini bukan hal yang di luar kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus campur tangan dalam setiap apapun yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri Tuhan, melalui bangsa ini Tuhan akan melihat Tuhan, pertobatan-pertobatan terjadi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan juga para medis yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk melayani Tuhan. Umat-umat-Mu yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas para medis semua yang ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan campur tangan atas vaksin yang ada untuk menanggulangi COVID yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan pemimpin daerah kami. Tuhan melindungi kota kami, Yogyakarta, Kulon Progo khususnya Tuhan. 12 kecamatan ini dalam kendali tangan-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna atas kecamatan-kecamatan yang ada Tuhan. Jika masih ada Tuhan, kerabat kami Tuhan, saudara kami Tuhan, yang terkena dengan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan beracara melalui para medis yang ada di daerah kami Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua pengharapan kami Tuhan hanya di dalam Engkau Bapa. Biar kiranya apapun yang terjadi Tuhan, terus membawa kami untuk berpengharapan penuh di dalam Engkau. Terus membawa kami untuk melekat kepadamu Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan, setiap hati kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut ini, karena sungguh kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup sewajarnya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami juga akan mematuhi setiap protokol yang ada Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan melalui pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikanlah kami Tuhan, umat-umat-Mu ini hati yang taat Tuhan, untuk mentaati setiap peraturan yang ada Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan. Berikan kami, ikat kami Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kulon Progo Tuhan bebaskan dari wabah. Kami percaya Tuhan bebaskan, lewatkan dari wabah yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya semuanya akan pulih kembali seperti biasa. Dan Tuhan akan dapati umat-umat-Mu yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Tuhan akan dapati umat-Mu yang semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Bapa, kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada di dalam kota kami Kulon Progo Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati untuk pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menaruh hati yang penuh belas kasihan untuk mengembalakan umat-umat yang ada di dalam Kulon Progo ini Tuhan. Biarlah kami semua dijadikan sevisi Tuhan, untuk berjalan Tuhan, untuk menyelesaikan tugas-tugas-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami Tuhan, GBI Miracle Service yang ada. Kami menyerahkan penatua-penatua yang ada. Kiranya Tuhan memberkati penatua-penatua yang ada. Bapak Indra beserta keluarga, Bapak Kusworo beserta keluarga, Bapak Hasto beserta keluarga, dan Bapak Rahardian beserta keluarga. Damai sejahtera-Mu memenuhi setiap penatua kami yang ada Tuhan. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk mengembalakan umat-umat-Mu yang ada di gereja Miracle Service ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kiranya damai sejahtera terus memenuhi setiap hati mereka. Tuhan taruh Tuhan, Engkau bebaskan hamba-hamba-Mu ini dari rasa takut dan kekhawatiran. Biar kiranya Tuhan, iman percaya penuh atas Engkau ini ada di setiap hati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, atas setiap kebaikan kemurahan-Mu, atas setiap penghiburan dan pimpinan-Mu atas setiap kami. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kami persiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau, membuat engkau menjadi kepala bukan ekor,
membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.